शिष्टरक्षणम्। रुद्रापारहिमाद्रिक्रोत्पलरुद्रा रुद्राकृतदिग्विघ्निकृतविद्युत्प्रदलक्षादीक्षितरुद्रा षडरुद्रा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam TTV, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan senantiasa dilimpahi keberkahan, rezeki dan juga kebahagiaan. Nah, Islam TTV kembali hadir menemani sahabat dengan alur cerita pilihan. Kali ini Islam TTV akan menghadirkan alur cerita dari film yang berjudul Sakti. Film ini mengisahkan perjuangan pemuda yang melindungi pusaka dan kuil negara dari para penjahat yang ingin menguasainya. Berhasilkah ia melindungi pusaka tersebut? Mampukah ia menumpas musuh-musuhnya? Sebelum lanjut ke cerita, klik dulu tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita langsung ke ceritanya. Di Mesir terdapat kerajaan di bawah pemerintahan Ratu Fakhtoni dan Raja Mukhtar. Mereka mencoba kekuatan besar yang ada di salah satu kuil di India. Mukhtar membawa pasukan dan berperang. Namun Mukhtar mengalami kekalahan dalam perang tersebut. Kakak Fakhtoni membawa kembali kepala Mukhtar pulang ke istananya. Namun hal mengerikan dilakukan oleh Ratu Fakhtoni. Dia mengambil 2 buah mata Raja Mukhtar dan menyimpannya ke dalam sebuah tabung. Sambil meletakkan 2 buah mata itu, Ratu bersumpah akan menuntut balas dan mengambil kekuatan besar itu dengan bantuan mata suaminya. Di India, Putri Mahadevaraya berhasil dilahirkan dengan selamat bahkan mendapat keajaiban. Tangannya mampu memberikan cahaya pada pusaka Jwalakmukhi. Pendeta yang membantu persalinan memberitahu bahwa putrinya memiliki kekuatan besar yang mampu menyelamatkan dan melindungi bumi. Bayi cantik itu diberi nama Aswarya dan dipanggil Asu. Asu? Oke. Asu. Ratu Fakhtoni melakukan perintah suaminya untuk memindahkan kedua bola matanya ke anak tertua mereka yang bernama Raka. Dia dengan keji mencongkel kedua bola mata putranya dan dilakukan upacara pemindahan bola mata. Upacara tersebut berhasil dilakukannya. Ratu Fakhtoni terus melatih kekuatan Raka agar bisa sakti dan menyerang India. "25 tahun kemudian, Pangeran Raka yang terus berlatih membentuk pasukan bersenjata yang sangat kuat. Raka tumbuh menjadi ksatria yang tangguh, mampu menghancurkan apa saja dengan tangannya sendiri walau dalam keadaan mata tertutup. Sementara di India, Mahadevaraya selalu menemui pendeta di kuil Hamri membawa Jwalakmukhi. Pendeta memerintahkan agar pusaka tersebut harus dibersihkan pada saat upacara keagamaan Holi di Sungai Gangga. Mereka juga menemukan pusaka lainnya yang bernama Ruda, sebuah pusaka yang digunakan untuk menjaga kuil tersembunyi yang menyembunyikan kekuatan besar. Pendeta mengatakan bahwa mereka harus menjaga Jwalakmukhi dan Asu agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ratu Fakhtoni juga telah mengincar kedua pusaka tersebut. Penasehat sekaligus kakaknya mengatakan bahwa Jwalakmukhi berada di Perdana Menteri India. Ratu sama sekali tidak takut, malah ia berencana menggunakan Asu untuk mendapatkan mustika tersebut. Aswarya yang tumbuh menjadi gadis cantik selalu berada dalam pengawalan yang sangat ketat karena banyak pihak yang ingin menculiknya. Sekelompok pasukan teroris di bawah pimpinan Ratu Fakhtoni mencoba menculiknya pada saat Asu sedang berenang. Namun berhasil diselamatkan oleh pasukan khusus pelindung keluarganya. Karena kejadian itu, maka perlindungan terhadap Asu diperketat 2 kali dari biasanya. Ayahnya tidak mau Asu mengambil nasib buruk. Karena selalu terkekang, Asu mencoba melarikan diri bersama teman-teman hanya sekadar berlibur. Asu mempersiapkan semua keperluannya. Dia mengambil uang di dalam brankas ayahnya untuk bekal berlibur nanti. Tanpa sengaja, pusaka Jwalakmukhi jatuh ke tas Asu yang berisi uang. Asu tidak menyadari hal tersebut. Setelah semuanya selesai, Asu melarikan diri dengan melompati tembok rumahnya tanpa diketahui oleh penjaga. Asu benar-benar menikmati kebebasannya. Bersama teman-temannya, dia berencana pergi ke Jaipur, tempat yang sama sekali belum pernah ia datangi. Asu melakukan semua kegiatan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Di perjalanan itu, Asu dan teman-temannya bertemu seorang pria bernama Sakti yang menjadi tour guide di perjalanannya.
Ada sedikit kekesalan hati Ashu karena Sakti terlalu materialistis. Semua pekerjaannya diukur oleh uang yang jumlahnya kadang tidak masuk akal. Tapi Ashu bertahan karena membutuhkan dia untuk melindungi perjalanannya yang terkadang bertemu dengan orang-orang jahat. Mahadeva Raya baru mengetahui bahwa Ashu melarikan diri dari istrinya. Dia memerintahkan polisi untuk mencari Ashu bersama teman-temannya dan harus menyamar agar tidak dicurigai oleh teman-teman Ashu. Setelah selesai dengan urusan Ashu, Mahadeva Raya melanjutkan pekerjaannya untuk menemui Janaki Varna yang biasa dipanggil Jack. Jack adalah orang yang memegang pusaka lainnya, yaitu pedang Rudra. Namun, Mahadeva Raya belum juga menemui titik terang karena Jack tidak mau memberikannya dengan cuma-cuma. Mahadeva Raya harus menyerahkan semua kekayaannya untuk mendapatkan pedang Rudra. Perjalanan wisata Ashu dan teman-temannya berlanjut. Mereka tiba di pegunungan bersalju. Pada kesempatan ini digunakan Ashu untuk mengerjai Sakti. Ashu berpura-pura hilang agar Sakti mencarinya nanti. Kemudian Sakti akan jatuh tergelincir. Lalu mereka akan meninggalkan Sakti sendiri. Namun sial, malah Ashu yang tergelincir di pegunungan es tersebut dan mengakibatkan dirinya pingsan. Sakti yang diberitahu teman-teman Ashu segera mencari Ashu di sekitar pegunungan es tersebut. Tidak berapa lama Sakti menemukan Ashu dalam keadaan pingsan. Di tengah perjalanan pulang dari kuil, Ashu diculik oleh orang-orang suruhan Ratu Faktoni. Melihat kejadian itu, Sakti mencoba menyelamatkan Ashu mengejar mobil mereka menggunakan Z-Plane dan berhasil menemukan Ashu di daerah perbukitan. Terjadi perkelahian di sana. Sakti terus menghajar penculik Ashu dan berhasil menyingkirkannya. Anak bungsu Faktoni datang menghampiri anak buahnya untuk mengambil Ashu. Namun saat tiba di tempat tujuan hanya menemukan anak buahnya yang kalah. Bashim, nama anak bungsu Ratu Faktoni, marah melihat kejadian ini dan menyusul Ashu serta teman-temannya. Setelah mengalami kejadian penculikan, melihat Sakti menyelamatkannya, membuat Ashu mulai jatuh cinta kepadanya. Namun, ia belum berani mengungkapkannya. Saat ini mereka berencana akan pergi ke Haridwar. Mahadeva Raya baru mengetahui jika batu Jwalak Mukti tidak ada di berangkasnya. Istrinya meyakini bahwa batu tersebut terbawa oleh Ashu saat mengambil uang di berangkas tersebut. Dengan kecewa, Mahadeva Raya pergi ke Haridwar tanpa membawa Jwalak Mukti. Ashu dan teman-temannya sudah tiba di Haridwar dan di sana sedang dilakukan perayaan Holi di Sungai Gangga. Mereka merayakannya berkumpul di Sungai Gangga. Tas yang membawa Jwalak Mukti diletakkan bersama dengan tas-tas temannya yang lain. Tanpa sengaja tasnya terkena tongkat pendeta sehingga mengakibatkan Jwalak Mukti jatuh terpental dan masuk ke dalam tandu iring-iringan pendeta yang berisi patung dewa dan bunga-bunga. Sakti kemudian ikut dalam upacara Holi tersebut, menyucikan diri, mandi dan berdoa di Sungai Gangga. Pada saat Sakti menyucikan dirinya di Sungai Gangga, bunga-bunga yang membawa serta Jwalak Mukti ikut masuk ke dalam Sungai Gangga dan tanpa sengaja jatuh ke tangan Sakti. Terjadi sedikit kejadian yang menandakan Jwalak Mukti telah disucikan. Pendeta yang kebetulan berada juga di Sungai Gangga itu menyadarinya. Sakti membawa Jwalak Mukti memasukkannya ke kotak penyimpanan uangnya. Ashu yang sedang mengikuti upacara Holi terkejut melihat anak buah ayahnya berada di sana berlari meninggalkan tempat itu secepatnya. Anak buah Faktoni juga melihat Ashu dan teman-temannya berlari mengejar mereka. Mahadeva Raya pun sampai di Haridwar dan langsung menemui pendeta. Dia menjelaskan kedatangannya ke tempat itu dengan tangan kosong tanpa membawa Jwalak Mukti. Namun pendeta menjelaskan bahwa Jwalak Mukti telah disucikan dan pelindung kuil telah ditemukan. Tidak berapa lama, polisi yang menemukan Ashu melaporkan kepada Mahadeva Raya bahwa Ashu berada di Haridwar namun berlari setelah melihat mereka. Di tengah perjalanan setelah meninggalkan upacara Holi, Ashu menyatakan cintanya kepada Sakti namun Sakti menolaknya. Selang berapa lama, mobil Ashu diserang oleh Bashim dan orang-orangnya. Tak segan-segan Bashim menembakkan basoka ke semua mobil-mobil yang berada di sekitar mobil Ashu. Sakti segera membuka kotak uangnya yang ternyata berisi lengkap dengan persenjataan. Tembak-menembak pun terjadi di jalan raya itu. Walaupun sendiri, Sakti mampu mengimbangi lawannya. Sakti juga menelpon dan meminta bantuan. Tidak berapa lama, datanglah beberapa helikopter yang membawa senjata lengkap. Semua orang yang melihat terkejut dan terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Sakti. Ternyata Sakti adalah seorang agen rahasia NSA Sakti Washarop. Anak buah Sakti membawa Ashu masuk ke helikopter dan membawanya menjauhi tempat tersebut. Sementara Sakti membereskan anak buah Faktoni.
Akhirnya Sakti berhasil menembak Bashim dan membawanya masuk ke penjara. Di istana Ratu Faktoni, Jack datang menemui Ratu, menggunakan balon udara dan meminta menjadikan dia orang terkaya di negeri ini jika ia memberikan pedang Rudra. Mau tidak mau, Ratu harus mengikuti kemauan Jack untuk mendapatkan pusaka tersebut. Jack meminta menyerahkan uang tersebut ke Dubai di tempat yang ia tentukan. Sementara itu, Ashu ternyata dibawa menemui orang tuanya. Ashu meminta maaf kepada mereka atas kecerobohannya pergi tanpa pamit. Ayahnya langsung menanyakan Jualamukti, tapi Ashu tidak mengerti maksud pertanyaan ayahnya tersebut. Pengawalnya mengatakan, mengapa Anda langsung menanyakan keberadaan sebuah batu? Bukankah lebih membahagiakan Ashu pulang dengan selamat? Mahadeva Raya mengatakan bahwa pusaka itu lebih penting dari putrinya. Ashu tetap tidak mengerti apa itu Jualamukti walaupun batu tersebut berada di dalam tasnya. Sakti yang telah menyelamatkan Ashu diperingati oleh pemimpinnya yang kebetulan ayahnya sendiri. Mengapa menguasai anak Perdana Menteri tanpa sepengetahuan organisasi dan malah bertindak sendiri? Sakti menjelaskan bahwa banyak pihak yang ingin menyelakai Ashu setelah dia menyelesaikan tugasnya menyelamatkan Ashu di kolam renang. Mengetahui Bashim tertangkap dan dikurung di penjara NSA, Ratu Faktoni memerintahkan Raka untuk membebaskan Bashim. Sakti ternyata berasal dari keluarga bahagia. Ayah ibunya selalu mendidik agar tidak lupa beribadah. Ibu Sakti membongkar tas bawaan Sakti dan membukanya melihat banyak foto Ashu. Setelah melihat-lihat foto Ashu, Ibu Sakti duduk di ruang keluarga. Tiba-tiba datang Ashu ingin menemui Sakti untuk mencari barang milik Ashu yang tertinggal. Ibu Sakti mengatakan bahwa Ashu sebaiknya menunggu saja di kamar Sakti. Setelah tiba di kamar Sakti, Ashu terkejut melihat beberapa foto terserak di atas ranjang Sakti. Setelah Sakti datang, Ashu bertanya mengapa Sakti banyak mengambil foto Ashu sewaktu liburan, tanpa sepengetahuan dirinya. Sakti hanya diam mencoba menutupi perasaannya terhadap Ashu. Tak lama, ayah dan ibu Sakti pun datang. Ibunya berkata, apa sudah ditemukan benda yang dicari? Sambil membalik tas Sakti mengakibatkan Jualamukti terjatuh masuk ke dalam keranjang bunga ibu Sakti, tanpa sepengetahuan mereka. Keluarga Sakti mengajak Ashu ke kuil karena hari itu adalah ulang tahun Sakti. Ashu menerima ajakan mereka. Setibanya di kuil, Jualamukti ikut diberkati. Setelah diberkati, Jualamukti jatuh menggelinding mendekati Sakti. Dia menjelaskan bahwa benda itu dia temukan di Sungai Gangga. Sakti membuka tutup batu itu dan mengambil batu yang berada di dalamnya. Setelah itu, Ashu menyentuh batu tersebut dan keanehan terjadi. Batu itu bersinar ketika disentuh oleh Ashu. Ayahnya berkata bahwa batu itulah yang dicari oleh Mahadeva Raya dan dengan cepat menelponnya untuk memberitahu hal tersebut. Mahadeva Raya yang kebetulan berada di kuil bersama pendetanya memerintahkan agar keluarga Sakti mengantarkannya ke kuil Hampi di mana Mahadeva Raya berada termasuk Ashu. Sementara di penjara NSA telah diserang oleh Raka untuk menyelamatkan Bashim. Raka berhasil mengeluarkan Bashim seorang diri dan mereka menuju kuil Hampi juga. Sakti yang mampir ke penjara NSA terkejut melihat Bashim telah bebas dari penjara. Sakti segera menyusul Ashu ke kuil Hampi. Di tengah perjalanan, Ashu dan orang tua Sakti telah dihadang oleh Raka yang keluar dari helikopter. Walau Raka ditembaki oleh anggota NSA, tidak mempan karena dia kebal akan peluru. Sakti yang tiba di tempat tersebut melawan Raka seorang diri, namun ia berhasil dikalahkan. Pada saat terjatuh tanpa sengaja, Sakti memegang Jualamukti dan menghantamnya ke tubuh Raka sehingga Raka terpental dan pingsan. Sakti memberikan Jualamukti kepada ayahnya agar cepat membawanya ke kuil. Namun Bashim berhasil menghadang ayahnya dan merebut Jualamukti dari tangan ayahnya. Kemudian Sakti kembali menghadang Bashim dan mereka berkelahi dengan sengit. Akhirnya Sakti berhasil merebut Jualamukti dari tangan Bashim. Namun Bashim belum menyerah, ia masih menyerang Sakti di saat terdesak. Kemudian Sakti berhasil mencabut pedang seperti bayangan yang dia lihat saat memegang Jualamukti. Sakti mengayunkan pedang tersebut dan berhasil menusuk perut Bashim hingga tewas. Pendeta yang menyadari hal tersebut mengatakan kepada Mahadeva Raya, pelindung Jualamukti sekaligus kuil itu telah ditemukan karena berhasil mencabut pedang itu, yaitu Sakti. Pendeta mulai menceritakan asal-usul perebutan dua pusaka Sakti tersebut.
27 tahun yang lalu, Mahadeva Raya adalah anak dari Raja Vijaya Krishna yang merupakan raja dermawan dan juga adil. Janaki Varna atau Jack merupakan Perdana Menteri pada kekuasaannya. Suatu hari, Raja memanggil Mahadeva Raya dan mewariskan Jualamukti untuk dijaga. Pada saat itu, Jack mencuri dengar pembicaraan Raja. Raja menceritakan bahwa ada 18 kuil yang diberi keberkahan untuk menjaga dunia dari serangan orang-orang serakah yang ingin memiliki kekuatan pusaka Trident. Pusaka tersebut tersembunyi di dalam kuil yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan Jualamukti dan pedang Rudra. Kata Rudra diambil dari penjaga kuil yang bernama Rudra yang sangat melindungi kuil Hamri tersebut. Pedang Rudra digunakan untuk membuka pintu depan kuil dan Jualamukti digunakan untuk memberi cahaya di kuil bawah tanah dan merupakan sumber kekuatan pusaka Trident. Kedua pusaka tersebut harus selalu dibersihkan di setiap upacara Holi di Sungai Gangga. Jack yang mendengar pembicaraan Raja melaporkan pada kerajaan Faktoni. Mukhtar langsung menyerang kuil tersebut saat Rudra sedang melakukan sembahyang di kuil bawah tanah bersama Raja, Pendeta dan Mahadeva Raya. Mukhtar memaksa istrinya Rudra yang sedang hamil hingga akhirnya Rudra keluar dari dalam kuil dan melawan Mukhtar. Mereka bertarung sangat sengit dan seimbang. Di tengah pertarungan Rudra dan Mukhtar, istrinya merasakan mulas dan ingin melahirkan. Pelayan Rudra menyiapkan tempat persalinan darurat agar istri Rudra bisa melahirkan dengan selamat. Rudra terus melawan Mukhtar hingga pada saat Rudra ingin menusuk Mukhtar, tiba-tiba Rudra ditusuk dari belakang dengan 2 pedang sekaligus oleh Jack. Kesempatan itu digunakan Mukhtar untuk masuk ke kuil dan mengambil pusaka Trident. Rudra yang terluka parah mengejarnya dan sisa kekuatan yang ada dengan sekali lompatan Rudra berhasil memenggal kepala Mukhtar. Ternyata istri Rudra berhasil melahirkan kemudian meninggal. Rudra memberikan bayi tersebut kepada pelayannya. Sementara di luar kuil, Jack merebut pusaka Rudra dan membunuh raja serta ratu sekaligus lalu melarikan diri. Pelayan Rudra membawa bayi tersebut dan menghanyutkannya di sungai berharap orang baik bisa menjadi orang tua bagi bayi tersebut. Ternyata anak tersebut adalah Sakti yang diambil oleh orang tuanya sekarang. Setelah mengetahui asal-usul dirinya, Sakti bertanya apa yang harus dilakukannya sebagai penjaga kuil. Mahadeva Raya memberitahu bahwa Sakti harus mengambil kembali pedang Rudra dari tangan Jack yang berada di Dubai. Sakti menyetujuinya dan pergi ke Dubai untuk mengambil pusaka tersebut. Sakti berhasil masuk ke dalam rumah Jack sekadar ingin mengetahui perlindungan yang dilakukan Jack dan mengawasi Jack yang mau bertransaksi dengan anak buah Ratu Faktoni. Sakti yang mengawasi dari jauh menembak semua anak buah Jack dan meninggalkan Jack seorang diri membawa pedang Rudra. Sakti berhadapan dengan Jack memuntahkan 3 peluru ke tubuhnya dan berhasil membawa pusaka tersebut pulang kembali ke kuil Hamri. Di tengah perjalanan ternyata orang kepercayaan Mahadeva Raya mengkhianati Sakti dan menembak ke arah Sakti hingga terjatuh. Pengkhianat itu membawa pedang Rudra ke kuil Hamri dan mengatakan berita bohong bahwa Sakti masih melawan pasukan Ratu Faktoni. Akhirnya pedang Rudra ditancapkan di pintu depan kuil dan pintu kuil terbuka. Tak lama setelah itu pasukan Faktoni datang membawa Raka kembali yang telah disembuhkan oleh Ratu. Mengetahui dirinya telah dikhianati, Mahadeva Raya membunuh orang kepercayaannya dengan 1 tusukan pisau. Namun Raka memukul tengkuknya hingga pingsan. Akan tetapi sembahyang di kuil harus tetap dilakukan agar kuil bawah tanah tetap bercahaya melindungi dunia dari kehancuran. Ashu menurutinya dan memberikan cahaya ke batu Jualamukti. Faktoni memerintahkan Raka mengambil pusaka Trident di salah satu patung dewa. Ia kemudian menyuruhnya menghancurkan isi kuil tersebut tanpa terkecuali. Sementara di hutan, seekor gajah datang menjemput Sakti dan menyadarkannya serta membawanya ke kuil Hamri dengan cepat. Sesampainya di kuil, Sakti menghentikan perbuatan Raka dan berhasil mengambil pusaka Trident dari tangan Faktoni dan dengan cepat menghidupkan semua cahaya dewa-dewa yang ada di kuil tersebut dan menyelamatkan dunia. Badan Raka yang kebal terhadap senjata tidak mampu ditembus oleh senjata manapun. Pendeta memberitahu Sakti untuk menusuk matanya dengan menggunakan pusaka Trident. Setelah terdesak, Sakti berhasil menusuk mata Raka. Akhirnya Raka tewas dan Ratu Faktoni juga tewas di tangan Sakti. Akhirnya Sakti berhasil menyelamatkan kuil dan dunia seperti ayahnya dulu.
Mahadeva Raya siuman dari pingsannya dan bahagia melihat keberhasilan Sakti dan Ashu menyelamatkan dunia. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi kisah perjalanan Sakti yang berjuang melindungi pusaka dan kuil dari para penjahat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini ya. Tetap saksikan video-video SLMTTV yang lain. Ingat juga untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.